Merendahkan lawan. Bab 464. Melihat Rila yang masih belum juga bangun, bahkan setelah mengalami hal yang begitu besar seperti ini, sudah dipastikan jika dia bukannya tertidur begitu pulas, tetapi sudah diberikan obat tidur oleh kedua penculik itu. Pantas mati. Hansel merasa di dalam hatinya terdapat api amarah yang begitu besar. Penculik ini begitu licik, bahkan begitu berani memberikan obat kepada anak kecil. Dia pasti akan menyelesaikan mereka hingga bersih. Dengan amarah di hatinya, Hansel berpikir akan memberikan balasan berkali-kali lipat kepada kedua penculik yang berani memberikan obat kepada Rila. Pandangan Hansel dari tubuh Rila beralih kepada penculik B. Matanya setajam pisau. Hansel menunggu waktu yang tepat, kemudian menendang dengan ganas kaki penculik B, membuat penculik B tergelincir, membuat Rila yang berada di atas bahunya terbang terlepas. Pada saat ini, Hansel dengan cepat menangkap tubuh Rila, sesaat sebelum tubuh Rila menyentuh tanah. Ketika melihat Rila yang tidak terjadi apa-apa, Hansel melepaskan napas leganya. Dengan lembut menjulurkan tangannya dan mengelus kepala Rila, berkata dengan lembut, "Rila, jangan takut. Kakak Hansel bisa memukul orang jahat." Meskipun Rila tidak terbangun, tetapi Hansel tetap percaya jika Rila pasti akan merasakannya. Demi membuat Rila tidak takut, dia akan memberitahu Rila jika dia berada di samping Rila. Pada saat penculik B berdiri, mulutnya memuntahkan air liur dan berkata dengan sangat kejam, "Anak kecil, jika kamu masih menginginkan nyawamu, maka pergilah jauh-jauh dari sini. Jangan menghalangiku." Hansel menaruh Rila di depan dadanya. Tangannya menutupi telinganya, mengangkat kepalanya dan menatap dingin penculik itu. Pada saat ini, penculik A yang terjatuh di lantai sudah datang menyusul. Dia jatuh lebih mengenaskan dibanding penculik B. Amarahnya menjadi lebih besar dibanding penculik B. Melihat Hansel memberikannya tatapan hina. "Dari mana kamu datang?" Hansel masih sama menatap mereka. Pandangannya, matanya begitu dingin, sama sekali tidak mengatakan apapun. Hansel tidak berbicara, membuat amarah kedua penculik itu semakin memuncak. Penculik A berkata dengan marah, "Anak busuk, kakek bertanya padamu. Kamu berani tidak menjawab. Kakek akan mengajarkan kamu apa akibatnya jika cucu pura-pura sepertimu mengganggu urusan kakek." Pada saat mereka bersiap untuk menculik Orila, mereka sudah melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap orang-orang di sekitar Orila. Beberapa orang lain mereka mengetahui latar belakang mereka dengan sangat jelas. Tetapi hanya lelaki busuk ini yang meskipun mereka memeriksa dengan begitu lama, tetapi tetap saja tidak bisa memeriksa latar belakangnya. Biasanya terdapat dua kemungkinan jika tidak bisa melacak latar belakang seseorang. 1. Karena latar belakangnya terlalu berharga dan dia menyembunyikan latar belakangnya dengan sangat bagus hingga tidak bisa memeriksanya. Kedua, adalah latar belakangnya terlalu biasa hingga tidak terdapat nilai jual apapun. Maka dari itu, tidak bisa juga memeriksanya. Karena mereka hanya fokus berlari, mereka membiarkan anak kecil ini menganggap mereka remeh, membuat dia merasa bahwa dia benar-benar tidak terkalahkan. Melihat wujud anak muda ini, paling banyak baru berumur 15-16 tahun. Anak 15-16 tahun lebih baik kembali ke dalam pelukan ibunya dan bukanlah berada di sini berkelahi ingin menang. Hansel sama sekali tidak menjawab. Wajahnya tidak terdapat ekspresi apapun. Pandangan matanya datar. Siapapun tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Berkelahi.
Berkelahi bukan hanyalah dengan mengandalkan kekuatan fisik, tetapi menggunakan kekuatan psikologis. Setelah kedua pencuri itu selesai mengatakan hal yang menakutkan, berpikir seharusnya lelaki busuk ini sudah merasa sedikit ketakutan. Tetapi saat melihat keadaannya sekarang, dia sama sekali tidak merasa ketakutan, malah terlihat semakin kuat. Kedua pencuri itu saling bertukar pandangan, memutuskan untuk mengakhirinya dengan cepat, sebelum pengawal anak kecil ini datang dan memberikan masalah. Umur yang begitu muda sudah datang mengantarkan kematian. Jika ingin menyalahkan, maka juga tidak bisa menyalahkan mereka berdua. Yang harus disalahkan adalah nasibnya yang tidak begitu bagus, melakukan begitu banyak hal. Kedua penculik ini sama sekali tidak memikirkan kemungkinan jika anak muda ini jauh lebih kuat dibandingkan mereka berdua. Kedua penculik itu maju ke depan mendekati Hansel. Tetapi sebelum mereka berdua mendekati Hansel, mereka berdua sudah diberikan tendangan oleh Hansel. Kedua penculik itu terjatuh di tanah. Tulang mereka sepertinya sudah patah, mengeluarkan suara kesakitan. Melihat hal ini, mereka mengetahui jika mereka terlalu memandang remeh anak ini. Hansel mengeluarkan tangannya dengan sangat cepat hingga membuat mereka berdua tidak bisa melihat pergerakannya. Pada saat mereka berdua jatuh ke tanah, Hansel masih berdiri diam di sana, sama sekali tidak menampilkan ekspresi apapun, seperti tidak melakukan apapun. Orang mengeluarkan tangan dan mengalahkan mereka bukanlah dia. Anak muda ini tidaklah lebih lemah dibandingkan kedua pengawal anak kecil itu, kata penculik B berkata dengan suara yang sangat kecil kepada penculik A. Penculik A mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan suara kecil dia pun berkata, Carson begitu menyayangi anaknya. Dia tidak akan mungkin membiarkan sembarangan orang berada di samping anaknya. Kelihatannya kita telah berpikir terlalu mudah. Sopir dan pengawal merupakan orang yang diatur sendiri oleh Carson. Tetapi Hansel benar-benar bukanlah orang yang diatur oleh Carson untuk anaknya. Nyawa Hansel diselamatkan oleh satu kalimat yang dikatakan oleh Rila. Hansel yang memohon untuk tinggal di samping Rila juga merupakan persetujuan dari Rila. Maka dari itu, orang yang benar-benar menggunakan tenaga paling besar untuk membantunya benar-benar tidak ada hubungannya dengan ayahnya, merupakan hasil dari pandangan Rila sendiri. Kedua penculik itu saling menukarkan pandangan. Salah seorang di antara mereka mengeluarkan handphone dari kantongnya dan diam-diam menelpon. Kami bertemu hambatan, membutuhkan bantuan segera. Orang yang mereka masukkan diam-diam dalam Blue Sipila totalnya ada beberapa orang. Orang yang mereka persiapkan untuk membantu mereka. Ada salah satu dari orang mereka yang bertugas untuk mengintai pengawal Rila, menunggu hingga pengawal Rila tidak berada di sampingnya, merupakan waktu yang sangat tepat untuk melancarkan aksi mereka. Siapa yang tahu jika orang yang mereka anggap remeh menghalangi mereka? Siapa yang tahu pada pertengahan jalan mereka akan bertemu dengan anak kecil busuk ini. Melihat ekspresinya yang begitu menyeramkan, sangat mustahil akan menyerahkan Orilla begitu saja.